Ada kembali dalam Analisis Petang pemirsa, konflik antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dengan Front Pembela Islam di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu menuai reaksi dari Jawara Bekasi. Puluhan orang yang mengatasnamakan Persatuan Jawara Bekasi menantang Ketua GMBI Bekasi. Serangan ini dilakukan setelah pihak Jawara Bekasi gagal berdialog dan tidak mendapatkan respon dari pihak GMBI Bekasi saat berupaya menemui Ketua GMBI untuk mengkonfirmasi keterlibatan GMBI khususnya di wilayah Bekasi dalam aksi di Bandung pekan lalu. Sementara itu, Kapolres Metro Kota Bekasi akan menindak tegas bagi penyebar isu provokasi yang mengadu domba dua kubu yang kini sedang memanas. Sejumlah organisasi massa dan pemuda berunjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat untuk menuntut ormas yang kerap anarkistis dibubarkan. Mereka menilai aksi-aksi ormas yang anarkistis dan intoleran telah meresahkan masyarakat. Ratusan anggota organisasi masyarakat se-Jawa Barat ini berkumpul di depan Gedung Sate Kota Bandung. Mereka menuntut pemerintah membubarkan ormas-ormas yang kerap berbuat anarkistis. Aksi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Sunda, ulama, tokoh masyarakat, dan santri Jawa Barat. Mereka menilai bentrokan antara ormas yang terjadi di Kamis pekan lalu depan Mapolda Jawa Barat telah meresahkan masyarakat Jawa Barat. Karena itu cukup beralasan jika pemerintah membubarkan ormas-ormas yang kerap berbuat anarkistis. Sementara itu sejumlah organisasi kepemudaan di Jawa Barat antara lain Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah, KMPI, Briges, dan Ormas XCC mendeklarasikan Jawa Barat kondusif. Dalam deklarasi ini, mereka meminta elit politik nasional tidak memindahkan ketegangan nasional ke Jawa Barat. Menurut mereka, ketidakstabilan di Jawa Barat akan berpengaruh pada stabilitas nasional. Pada saat itu, para pimpinan organisasi kepemudaan juga meminta Kapolri mengevaluasi seluruh Kapolda di Indonesia, khususnya Jawa Barat, dalam menangani aksi unjuk rasa ormas-ormas anarkistis. Deklarasi ini merupakan reaksi mereka atas kericuhan yang terjadi antara dua kelompok ormas di Bandung Kamis pekan lalu. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat memastikan akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus yang menjerat Rizik Syihab. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat memastikan status Rizik Syihab hingga hari ini masih saksi terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Barat menyatakan baru akan memanggil Rizik kembali pada pekan depan setelah gelar perkara dilakukan. Sementara itu, proses laporan berdasarkan video ceramah Rizik tahun 2009 lalu saat ini memasuki tahap penyidikan dan telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Meski begitu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan Polda belum menetapkan tersangka dalam kasus ini termasuk status Rizik Syihab yang masih sebagai saksi terlapor. Sejauh ini sudah 15 orang saksi yang dimintai keterangan. Sampai dengan saat ini Rizik Syihab status masih sebagai saksi. Dari hasil gelar perkara pertama tanggal 17 kemarin sudah kita kirim surat perintah bagi penyidikan di Dasar Tinggi Jawa Barat terhadap terlapor Rizik Syihab. Rencana hari Senin kita melaksanakan gelar perkara. Mudah-mudahan nanti melaksanakan gelar perkara kita disuruh dari hasil kemarin dan kita akan apa selanjutnya. Telah memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebatas itu. Kalau menyangkut masalah materi silakan tanyakan kepada ya tentunya dengan SPDP kita otomatis bahwa kejaksaan itu akan menunjuk jaksa untuk mempersiapkan jaksa semua yang nanti akan kita keluarkan surat pengakuan ya seperti itu untuk mengikuti perkembangan kita. Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus dugaan penghinaan Pancasila dan lambang negara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jawa Barat juga akan melakukan gelar perkara dan memanggil kembali Rizik Syihab untuk diperiksa sebagai saksi pada pekan depan.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan akan melakukan gelar perkara serta memanggil kembali Rizik Syihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Kriminal Umum pada pekan depan. Untuk memperkuat bukti pada pemeriksaan sebelumnya, Polda Jawa Barat juga akan memanggil sejumlah saksi tambahan seperti panitia dan polisi yang ada di lokasi saat ceramah Rizik Syihab berlangsung. Hingga kini sudah 13 saksi diperiksa, diantaranya ada saksi pidana, saksi lapor, cyber, dan saksi ahli bahasa. Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus dugaan penghinaan Pancasila dan lambang negara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mudah-mudahan di depan kita lakukan gelar perkara. Apa lagi yang harus kita lakukan? Akan ada pemanggilan kepada pihak saksi. Apa balik? Kita sudah masuk ke penyidikan. SPDI sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi 2 hari yang lalu. Dan status masih terlapor. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan terjadinya bentrokan antara Mas FPI dengan GMBI di Jawa Barat pekan lalu. Kapolri meminta siapa saja dipanggil penyidik untuk diperiksa, tidak membawa massa dalam jumlah yang besar karena rentan menimbulkan gesekan dan anarkisme. Harap kalau ada pemanggilan-pemanggilan, tolonglah tidak perlu adanya mobilisasi massa. Karena kalau terjadi mobilisasi massa, akan terbentuk psikologi massa. Psikologi massa ini berbeda dengan psikologi individu. Kalau psikologi individu bersifat rasional, mereka logis. Tapi kalau psikologi massa, ini kadang-kadang irasional, ya. Kita susah mengendalikan massa. Mengumpulkan 1.000 orang dengan 100.000 orang tidak gampang mengendalikannya. Risiko mengendalikannya akan sulit. Ya. Oleh karena itu, ketika terjadi pemanggilan misalnya, datang cukup dengan membawa lawyer saja. Kalau kita benar, tunjukkan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu. Nanti kan pemanggilan di polisi bukan proses yang terakhir. Kalau terjadi pengerahan massa, akan menimbul pengerahan massa yang lain. Karena isu-isu biasalah. Kalau ada isu naik, ada pro dan kontra. Itu sangat biasa. Ya. Ini ada yang, apalagi isunya mengenai masalah katakanlah Pancasila yang menjadi sensitif karena menjadi ideologi negara, itu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu jangan dipancing dengan pengerahan massa. Pemirsa, sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengajak masyarakat kembali kepada dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia yang saling menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Isi penyelaman Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama sekuler. Namun begitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamais yang berdasarkan segala sesuatunya atas keyakinan dan ketuhanan. Upaya menyudutkan orang perorangan ataupun kelompok agama karena hanya menimbulkan perpecahan yang tentu sangat kita hindari. Sebagai imam besar yang harus dibayar. Anti toleransi, bahwa Indonesia bukan negara teokratis, bukan negara agama, dan bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah